melakukan pemeriksaan penetapan tersangka. Yang sah tidaknya itu bukan hanya secara aspek formil, oh ini ada alat bukti saksi atau tidak, oh ini ada ahli atau tidak, oh ini ada bukti elektronik atau tidak, oh ini alat bukti surat atau tidak. Justru yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi adalah menguji minimal 2 alat bukti yang sah itu adalah pada kualitas alat bukti. Bagaimana pendapat saudara ahli? Saya kira saya sudah jawab dari tadi, dan tidak perlu saya tanggapi, karena untuk memaksakan sependapat kan tidak mungkin. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih sahabat Kopi Hitam? Oke, hari ini adalah hari persidangan pra peradilan yang kedua Roy Suryo ya. Di video ini pengacara Roy Suryo Abdul Ghafur Sangaji mencecar ahli yang meledak. Oke, sebelum kita lanjut videonya, kita kopi hitam dulu. Insyaallah. Oke, lanjut videonya. Ahli, tadi saudara ahli katakan bahwa tidak disoal minimal 2 alat bukti apa saja dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Namun dalam proses penyidikan, penerapan adanya 2 alat bukti permulaan seringkali didasarkan pada saksi, keterangan ahli, dan surat. Pasal 184 KUHP lama menempatkan keterangan saksi pada urutan pertama, kemudian keterangan ahli pada urutan kedua, dan surat pada urutan ketiga sebagai alat bukti yang sah. Bagaimana menurut pendapat saudara ahli, apakah ketiga alat bukti tersebut memiliki kedudukan pembuktian yang berdiri sendiri-sendiri, ataukah saling berkaitan erat satu dengan yang lain dalam fungsi pembuktian sebagai dasar dijadikan sebagai penetapan tersangka? Mohon saudara ahli bisa jelaskan. Ya, kalau ditanya memiliki keterkaitan, ya pastilah. Jadi untuk menggambarkan alat bukti ini kan fungsinya untuk dapat menimbulkan keyakinan untuk menggambarkan telah terjadinya suatu tindak pidana. Ya. Kalian pernah nggak pengen bikin video AI tapi kalian nggak punya idenya, atau mungkin kalian sudah... Saya lanjutkan ya, kalau jawaban saudara ahli seperti itu, saudara ahli dalam menentukan adanya bukti permulaan yang cukup pada tahap penyidikan, apakah penyidik hanya dapat semata-mata mendasarkan kesimpulannya dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka hanya berdasarkan alat bukti ahli dan surat, tanpa terlebih dahulu memperoleh keterangan saksi yang menerangkan adanya suatu peristiwa pidana tersebut? Ya, di dalam alat bukti itu kan tidak disebutkan alat bukti berupa apa. Cukup minimal 2 alat bukti. Itu tadi yang saya sampaikan pada jawaban ketika pemohon mengajukan pertanyaan. Kita tidak ada keharusan harus alat bukti apa, tidak diatur seperti itu. Jadi cukup alat bukti, karena tidak semua alat bukti dalam perkara itu ada saksi, Pak. Kadang-kadang tidak ada saksi, tapi perkara tetap harus dilanjutkan. Bahkan kalau kita lihat perkembangan sekarang kan alat bukti elektronik itu lebih menimbulkan keyakinan daripada alat bukti keterangan saksi. Banyak perkara yang saksinya tidak ada. Ya, saya lanjutkan saudara ahli. Bukankah keterangan ahli dan surat sebagai alat bukti tidak bisa berdiri sendiri, harus berkorelasi dengan alat bukti lain, misalnya saksi? Karena keterangan ahli hanya digunakan untuk memberikan penjelasan ilmiah terhadap faktor yang telah terjadi terlebih dahulu melalui alat bukti lain, khususnya keterangan saksi. Apabila tidak terdapat saksi yang menerangkan adanya suatu peristiwa pidana, apakah keterangan ahli secara hukum dapat dijadikan sebagai dasar tunggal untuk menyimpulkan bahwa peristiwa pidana tersebut telah terjadi? Mohon saudara ahli bisa jelaskan. Saya sudah berpendapat, dan pendapat saya tidak harus ada saksi ya. Baik, saya lanjutkan saudara ahli. Saudara ahli, apabila tidak terdapat seorang pun saksi yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri adanya peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 27 KUHP lama, apakah keterangan ahli dan alat bukti surat secara hukum adalah alat bukti permulaan yang cukup untuk menyimpulkan telah terjadi tindak pidana dan dapat kemudian dijadikan sebagai dasar penetapan tersangka? Mohon saudara ahli jelaskan berdasarkan ketentuan KUHP yang baru. Kemudian tadi saudara katakan bahwa itu pendapat saudara. Apakah pendapat saudara itu berdasarkan pada doktrin hukum pidana pembuktian? Dan kalau saudara mendasarkannya pada doktrin hukum pembuktian, kira-kira saudara bisa jelaskan doktrin mana yang saudara gunakan untuk mendasarkan pendapat saudara? Ya, kalau terkait itu kan lagi-lagi saya kira 3 pertanyaan berturut-turut intinya adalah sama. Apakah alat bukti itu harus ada keterangan saksi atau tidak? Nah, kalau ditanya dasar hukum, jelas di dalam KUHP lama maupun KUHP baru, alat bukti itu tidak ada
urutan peristiwa, urutan prioritas. Semua disebutkan alat bukti adalah ABCD. Di KUHP baru pun juga seperti itu, hanya ditambah dengan ada barang bukti atau bukti elektronik di dalam KUHP baru. Nah, jadi batasan untuk pra peradilan adalah minimal 2 alat bukti. Putusan MK tidak menegaskan alat bukti keterangan saksi ada atau tidak. Nah, kalau bicara doktrin, itu ada dalam buku teori pembuktian yang ditulis oleh Prof. Edi Hiret, dan itu mengutip pendapat dari para sarjana terkemuka di Amerika bahwa hari ini sebetulnya circumstance evidence itu bahkan lebih penting. Itu juga pendapat Reza Indragiri Amril yang menyatakan bahwa alat bukti elektronik bahkan yang bersifat ilmiah itu lebih meyakinkan daripada keterangan saksi. Kenapa? Keterangan saksi orang bisa bohong walaupun dia di bawah sumpah. Banyak saksi bohong. Atau kalaupun kita berbaik sangka kepada saksi, saksi bisa lupa. Nah, maka di dalam dunia olahraga sekalipun hari ini sudah menggunakan alat atau teknologi itu. Kalau kita musim Piala Dunia hari ini kan berapa banyak keputusan wasit VAR yang membatalkan gol. Nah, itu kenapa? Karena manusia itu bisa keliru. Nah, walaupun kemudian kita juga tidak bisa mengandalkan sepenuhnya teknologi. Baik, saudara ahli, saya ingin bertanya lagi, apabila dalam suatu perkara penyidik memeriksa sejumlah besar saksi, misalnya hingga 148 orang, yang pada dasarnya dimintai keterangan mengenai dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah. Namun keterangan para saksi tersebut yang juga digunakan untuk membuktikan adanya dugaan tindak pidana lain, yaitu misalnya tindak pidana di bidang cyber. Padahal mereka tidak pernah mengalami, melihat, mendengar, atau mengetahui seseorang secara langsung melakukan perbuatan mencuri data elektronik, meretas data elektronik secara melawan hukum, merusak hingga data elektronik tersebut tidak bisa lagi digunakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 Undang-Undang ITE. Apakah keterangan saksi-saksi tersebut masih memenuhi syarat sebagai alat bukti keterangan saksi, dan apakah keterangan ahli itu hanya bisa digunakan sebagai satu-satunya alat bukti, sementara saksi-saksi saja mengetahui tidak pernah dimintai keterangan dan mengetahui peristiwa tersebut? Ya, jadi kita gini Pak, ini kan pra-peradilan. Pra-peradilan itu hanya membahas tentang alat bukti. Apakah persangkaan, penetapan tersangka itu didasarkan minimal 2 alat bukti. Nah, bahwa pasal mana yang lebih tepat untuk digunakan, itu kan tadi sudah saya sampaikan. Itu ujiannya nanti, sarana mengujinya masing-masing Pak, ada di... Sekarang saya tidak perlu bayar mahal-mahal sewa desainer untuk mendesain ruangan lagi. Cukup pakai idola saja. Pertama, pada saat pokok perkara. Nah, kita kan makanya jaksa itu diberikan kewenangan untuk membuat dakwaan itu yang bersifat primer, kemudian dakwaan tunggal, dakwaan alternatif, ada dakwaan subsidiaritas. Jadi kalau ternyata dakwaan pertama misalnya dalam kasus korupsi misalnya yang mulia, pasal 2 misalnya tidak terbukti menurut pertimbangan hakim, tapi kan lanjut kemudian proses pembuktian di pasal 3. Kalau pasal 3 kemudian tidak terbukti, mungkin pasal lain. Kalau semua sudah yang didakwakan secara alternatif tidak terbukti, baru kemudian hakim akan sampai pada putusan menyatakan terdakwa tidak bersalah, tidak terbukti bersalah. Nah, kalau sekarang saya kira belum sampai saatnya kita untuk memeriksa apakah pasal ini tepat atau pasal ini tidak tepat, karena sarananya masing-masing. Jadi kita, saya kira bukan berarti kemudian menyatakan kita sudah pasti salah atau pasti benar itu, tapi kan sarana penyelesaian dari setiap persoalan hukum itu pasti ada, dan menyelesaikannya dengan salurannya masing-masing. Ya, baik saudara ahli. Mohon penjelasan dari saudara ahli, apabila dalam persidangan pra-peradilan pihak termohon dalam hal ini penyidik, ya, kemudian tidak mampu menghadirkan seorang pun saksi, padahal sebelumnya termohon dalam jawabannya menyatakan telah memeriksa sekitar 148 orang saksi, yang menurut termohon dianggap ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana pasal 32 Undang-Undang ITE. Apakah keadaan tersebut dapat dipandang sebagai indikasi bahwa sesungguhnya termohon atau penyidik tidak memiliki saksi sebagai alat bukti permulaan yang cukup, yang memenuhi kualifikasi, yaitu melihat, mendengar sendiri, atau mengalami sendiri adanya peristiwa pidana yang memenuhi unsur-unsur pasal 32 Undang-Undang ITE? Mohon saudara ahli bisa jelaskan. Di sidang pra-peradilan gitu ya? Ya, di sidang pra-peradilan itu kan cukup menyatakan bahwa termohon sudah memiliki alat bukti berupa keterangan saksi. Nah, bagaimana membuktikan adanya keterangan saksi? Ya, tentu dari BAP. Kan ada BAP.
Ya kalau misalnya saksi satu-satu dihadirkan, ya tidak cukup waktu 7 hari, Pak. Kan cukup menyatakan hakim pra peradilan hanya mengkonfirmasi apakah dalam penetapan tersangka itu sudah ada alat bukti saksi. Tidak semua juga seperti misalnya contoh barang bukti mobil misalnya. Masa mobil harus Nah, ini saksi ahli dari Polda Metro Jaya ini. Oke, kita lanjut. dihadirkan ke persidangan. Cukup misalnya fotonya, dokumennya. Jadi nggak semua juga kita harus pahami, wah mobil, barang bukti mobil harus dibawa. Bagaimana dengan kasus pembunuhan? Mayatnya harus dibawa ke pengadilan, kan juga nggak begitu, Pak. Cukup, makanya ini kan berdasar. Jadi sebenarnya ini tidak menjawab apa yang ditanyakan oleh Abdul Ghaffur Sangaji ya. Pertanyaannya Abdul Ghaffur Sangaji ya. Bagaimana caranya menunjukkan keyakinan dari hakim? Ya, pertanyaan terakhir dari saya, saudara ahli. Saudara ahli, apabila dalam penyidikan dan kemudian ada keterangan-keterangan saksi yang kemudian dihadirkan dalam persidangan ini, yang sudah memberikan keterangan juga pada tahap penyidikan dan sudah ada BAP-nya, namun saksi-saksi tersebut tidak pernah melihat, mendengar, atau mengalami secara langsung adanya peristiwa pidana yang dijadikan sebagai dasar penetapan tersangka, misalnya dalam hal ini adalah pasal 30 Undang-Undang ITE, ya, seperti adanya tindakan mengambil, memindahkan, merusak, menghilangkan, mentransmisikan, atau kemudian membuat tidak dapat lagi diakses suatu informasi elektronik, ya. Lalu atas dasar apa saudara ahli tadi menyampaikan bahwa keterangan saksi tersebut kemudian hanya ada di dalam BAP tanpa saksi yang dihadirkan di sini pun menyatakan bahwa mereka tidak pernah melihat peristiwa pidana tersebut. Nah, di sini Abdul Ghaffur Sangaji menegaskan lagi pertanyaan yang sebelumnya ya. Oke, kita lihat apa jawabannya. Apakah itu adalah penyeludupan yang dilakukan oleh penyidik? Ya, itu menjadi objek pokok perkara, Pak. Nanti kan makanya di dalam seperti hari ini kan pokok perkara nanti saksi kan diperiksa. Saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum itu ditanya oleh penuntut umum dan diberikan kesempatan oleh hakim untuk ditanyakan juga oleh terdakwa atau penasihat hukumnya. Itu maka kemudian saling mengkonfirmasi pada saat pokok perkara untuk menilai apakah keterangan saksi itu kuat atau tidak, apakah benar atau tidak. Masalah benar atau tidak benarnya keterangan saksi ya di pokok perkara. Kalau sekarang kan tugas kita apakah ada saksi atau tidak. Nah, kalau tidak ada saksi, apakah ada ahli atau tidak? Kalau tidak ada ahli, apakah ada surat atau tidak? Nah, kalau semua sudah ada, ya sudah. Artinya proses penetapan tersangka itu sah, karena kita hanya berhenti pada proses penetapan tersangka. Tidak menyatakan orang bersalah atau tidak bersalah. Masih jauh lagi. Apakah kesimpulan saudara ahli tadi semata-mata hanya merupakan hasil asumsi yang tidak ditopang oleh fakta empiris yang dibuktikan melalui alat bukti saksi yang pernah diperiksa di sini? Ya, karena kita tidak bicara fakta di sini, Pak. Kita bicara prosedur. Baik, saya lanjutkan kepada rekan saya yang mulia. Ya, terima kasih. Ya, saudara saksi dari Universitas apa nih, Pak? Saya ahli, Pak, bukan saksi. Sorry, maaf. Dari Universitas Riau. Oh, Universitas Riau. Oke. Jadi saya ingin membacakan satu pasal dalam Undang-Undang ITE, yaitu pasal 32 ayat 1, yang bunyinya adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Saudara ahli memahami pasal ini? Ya. Oke. Dan sudah membacanya? Ya. Kalau saya tanyakan misalnya dikaitkan dengan dua bukti permulaan gitu, kira-kira apa yang diperlukan? Apakah itu saksi, ataukah itu surat, ataukah itu ahli untuk dapat digunakannya pasal ini? Kami tidak bicara benar dan salahnya, tapi paling tidak persyaratan agar pasal ini untuk katakanlah tersangka. Ya, kalau ditanya alat bukti perbuatan apapun, Pak, pasal 32, pasal berapapun, pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang dipersyaratkan oleh hukum acara adalah dua alat bukti.
Nah, alat buktinya bagaimana? Saya kira tadi panjang lebar sudah saya jelaskan. Jadi tidak diatur apakah alat bukti apa, harus ada saksi atau tidak. Putusan Ya, MK seperti harus misalnya berkualitas. contoh Putusan MK saksi delik harus berkualitas. kesusilaan. Ya, jarang Putusan sekali MK ada alat saksi bukti harus keterangan berkualitas. saksi. Tapi kalau misalnya ada alat bukti lain sudah menimbulkan keyakinan, ya itulah alat bukti. Ya, Jadi tidak ada keharusan harus alat bukti ini, alat bukti ini. begini, saudara ahli ya, pasal ini adalah pasal yang mengancam 8 tahun penjara. Dan itu bukan main-main, punya resiko untuk ditahan dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, kalau kemudian kita mengatakan ada saksi dan ada ahli, apakah begitu saja? Apakah saksi dan ahli tersebut harus yang punya kualitas tertentu yang bisa kemudian bukan membuktikan ya, yang bisa membuat pasal ini dipergunakan dalam penersangkaan? Karena terkesan saksi ahli mengatakan pokoknya yang penting ada 2 alat bukti dan lain sebagainya. Silakan, apakah kualitas tidak penting? Ya memang Sandaran. kalau ditanya seperti kan gini Pak ya, kita ini kan orang yang menjadi tersangka bahkan menjadi terdakwa itu kan belum tentu salah. Presumption of innocent. Salah atau benarnya orang itu nanti kan berdasarkan putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Jadi kita belum bicara salah atau benar. Nah, persepsi penyidik lalu nanti dilanjutkan dengan persepsi penuntut umum, ya tugas mereka membuktikan. Lalu tugas penasihat hukum atau terdakwa ya untuk membuktikan sebaliknya bahwa kita tidak bersalah. Nah ini maka di dalam pokok perkara lah nanti terjadi dalam tanda kutip pertempuran tentang proses pembuktian yang akan dipertimbangkan oleh majelis hakim. Nah, jadi bagaimana kualitas bukti itu nanti akan dinilai karena nanti majelis hakim itu di dalam Lagi-lagi ahli ini tidak menjawab pertanyaan Refli Harun ya. Tadi pertanyaan Abdul Ghafur Sangaji, sekarang pertanyaan Refli Harun juga tidak menjawab secara spesifik dia. Oke, kita lanjut. KUHP baik yang baru maupun lama akan menilai tentang kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain untuk sampai pada keyakinan hakim bahwa telah terjadi suatu tindak pidana. Jadi kita baik sangka aja Pak, Bapak tetap berkeyakinan klien Bapak tidak bersalah, silakan penyidik berkeyakinan bahwa klien Bapak bersalah. Nah nanti pembuktiannya di proses persidangan. Nah, ini pertanyaannya Refli Harun pun tidak dijawab lagi sama dia. Dia mengalihkan bahwa kasus ini sudah masuk ke persidangan. Oke, kita lanjut. Persidangan perkara utama ya, yang sekarang sudah dijalanin sama Dokter Tipa. Jadi secara substansi dia tidak menjawab apa yang dipertanyakan oleh kuasa hukumnya Roy Suryo ini. Di pokok perkara. Ya, terkesan mudah sekali bagi ahli untuk menggunakan azas presumption of innocence. Ya. Padahal yang namanya Ya kan, ini dibantah sama Refli Harun ya. pelaporan, kemudian ditetapkan sebagai tersangka, ada kemungkinan ditahan. Ya itu introduction. Ya. Oke. Ya. Ya. Jadi yang ingin saya katakan adalah bahwa pra peradilan ini dibutuhkan untuk menguji apakah 2 alat bukti itu memiliki kualitas untuk digunakan. Nah, menurut ahli, apakah kemudian kami salah atau keliru kalau kami kemudian mensomir atau menantang termohon untuk menunjukkan kepada kami bukti apa dari 2 alat bukti tersebut? Karena kami sampai sekarang tidak menemukan itu. Bahkan ahli yang dihadirkan bukan ahli yang menerangkan peristiwa itu dari sudut keahliannya. Itu yang ingin kami katakan. Ya, kalau hak, ya, ada 5 hak warga negara, Pak Refli ya. Pertama, hak warga negara untuk melakukan perlawanan terhadap negara. Pertama, hak untuk tidak memilih pemimpin incumbent pada saat pemilu. Yang kedua, hak untuk merubah undang-undang melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, hak untuk mengajukan upaya hukum banding atau kasasi atau peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan. Kemudian hak mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas
perbuatan pejabat tata usaha negara. Yang kelima adalah hak untuk mengajukan perlawanan terhadap tindakan penyidik atau penuntut umum melalui pra peradilan. Nah, kalau bicara hak ya silakan, dan ini diberikan, makanya sidang pra peradilan ini dibuka untuk mendengarkan seluas-luasnya dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon. Dan sebaliknya kan, termohon juga diberikan hak seluas-luasnya untuk mempertahankan dalilnya. Nah, inilah nanti yang akan dinilai oleh tim pra peradilan. Tentu kan jurisdiktion kriminalingen, 2 orang sarjana hukum akan menghasilkan 3 pendapat. Maka muara dari perdebatan kita sesama sarjana hukum ini adalah res judicata veritate pro habetur. Nah, bahwa Bapak mempersoalkan ahli, yaitu saya kira menjadi urusan teknis termohon ya, ahli apa yang dihadirkan tentu untuk membangun, mendukung argumentasi atau dalil yang mereka bangun. Ya cukup Yang Mulia. Tapi yang kami jelas mengatakan bahwa kami tidak melihat itu. Baik, izin Yang Mulia, masih ada tambahan? Ya, baik. Saudara ahli, apakah saudara diperiksa sebagai ahli dalam perkara ini? Dalam perkara pokok maksudnya? Tidak. Tidak, oke. Apakah saudara ahli pernah melihat pendapat-pendapat ahli atau keterangan-keterangan saksi misalnya ditunjukkan oleh termohon kepada saudara sehingga saudara menilai bahwa oh ini sudah ada keterangan ahlinya, oh ini sudah ada alat bukti suratnya, oh ini sudah ada keterangan dari saksinya. Saudara sudah pernah melihat itu semua? Kalau melihat BAP saya tidak, tapi melihat jawaban termohon di dalam itu sudah, dan termasuk juga saya kira di perkara ini kan transparan. Semua ya, bukan. kan sudah. Kita bukan bicara soal transparan lewat media. Soal media itu adalah soal lain. Tetapi yang kita buktikan di sini adalah soal kebenaran dari alat bukti yang digunakan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Saudara ahli, apakah dalam menetapkan orang sebagai tersangka dengan pasal-pasal berat, ya, pasal-pasal berat, yang ancaman pidana 8 tahun, ancamannya 12 tahun penjara, misalnya juga pasal pembunuhan, yang ancamannya bisa sampai 20 tahun, atau juga sampai ancaman pidana mati misalnya, apakah dalam menerapkan alat bukti, ya, hanya berlandaskan pada jumlah alat bukti saja, oh bahwa ini alat buktinya ini ada, alat buktinya ini ada, soal terbukti atau tidak terbukti nanti kemudian dalilnya selalu adalah nanti diuji saja dalam perkara pokok. Apakah dengan diadopsinya sistem atau lembaga pra peradilan di dalam KUHP kita, justru dalam menguji penetapan tersangka, ya, berbeda misalnya tadi menguji penangkapan, penahanan itu lebih kepada sah tidaknya berwenang atau tidak sesuai dengan hukum acara atau tidak, tetapi dalam konteks penetapan tersangka berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garing PUU angka Romawi 7 tahun 2014 justru mengkoreksi kewenangan atau menambahkan kewenangan dari pasal 77 KUHP yang lama. Salah satunya adalah memasukkan pemeriksaan penetapan tersangka yang sah tidaknya itu bukan hanya secara aspek formil, oh ini ada alat bukti saksi atau tidak, oh ini ada ahli atau tidak, oh ini ada bukti elektronik atau tidak, oh ini alat bukti surat atau tidak. Justru yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi adalah menguji minimal 2 alat bukti yang sah itu adalah pada kualitas alat bukti. Bagaimana pendapat saudara ahli? Saya kira saya sudah jawab dari tadi, dan tidak perlu saya tanggapi karena untuk memaksakan sependapat kan tidak mungkin. Ya, lagi-lagi nggak bisa jawab dia bilang. Saya izinkan saudara menyampaikan pertanyaan, tapi jangan juga panjang. Pertanyaannya nanti sebetulnya sudah ada sebelumnya. Iya, baik. Saya barangkali Yang Mulia hanya ingin memberi ini aja kepada saudara ahli. Ya, silakan saudara pasti punya waktu. Langsung saja pertanyaan. Ya. Cukup, nanti dilanjutkan Yang Mulia. Ya, saudara ahli, apakah sebagai ahli ya, Anda melihat atau mengetahui menurut pengetahuan saudara bahwa untuk pengenaan pasal 32 ayat 1 itu 2 minimal alat bukti itu terpenuhi? Sepengetahuan saudara. Ya kalau sepengetahuan saya Pak ya, jangan marah saya jawab beda ya. Jawaban saya seperti itu, saya sudah baca masalah jawaban termohon, kemudian ya saya juga mengikuti kasus ini. Ya kalau tanya pendapat saya terpenuhi. Tapi itu tidak mempengaruhi karena pendapat saya ini kan tidak menjadi ukuran untuk objek pra peradilan, bukan
Karena saya juga tidak diperiksa sebagai ahli dalam perkara pokok. Iya. Kalau Anda mengatakan terpenuhi, bisa diceritakan ahli atau saksi atau surat macam seperti apa yang kemudian bisa dikategorikan memenuhi dua unsur tersebut? Saya kira saya tidak kompeten untuk menjawab itu, bukan kapasitas saya untuk menjawab. Dan ini di luar objek pra peradilan. Tadi ahli mengatakan katanya sudah terpenuhi dua alat bukti. Ya sebetulnya dari tadi pun saya berhak untuk tidak menjawab Pak Refli, tapi karena saya menghormati Bapak, ya saya jawab yang tadi. Kalau sudah terlalu teknis, ini ya Pak ya, saya tidak bisa. saya tengahin aja ya. Saya sudah sering ingatkan, kita tidak perlu mencari jawaban yang kita inginkan. Ya, kalau berbeda pendapat, ya silakan kita kasih dalam silakan. Oke, sampai sini dulu sahabat Kopi Hitam. Nanti kita lanjut lagi video-video lainnya. Jangan lupa dukung terus channel Kopi Hitam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.